edit. Iya, Ya, jumpa lagi dalam vlog kita. Ini vlog pertama berkeluarga nih pasangan. Ini mungkin yang ikut cuman 1, 2, saya sama istri, terus 2 anak, yang satu lagi sekolah. Pagi ini atau di vlog kali ini kita akan membahas atau bernostalgia ke pengalaman pertama kali setelah menikah. Jadi kami kan sudah menikah nih, mau tahun ke-10 menjelang tahun ke-9 menjelang tahun ke-10. Nah, kita mungkin ada beberapa hal yang bisa kita share. Ini share ya, bukan kita share pengalaman supaya teman-teman yang baru menikah bisa memprediksi atau belajar dari pengalaman kami. Oke, inilah vlog terkait dengan 3 hal penting yang akan kita pikirkan setelah menikah. Oke, apa itu? Yang pertama, pengalaman Bapak. Yang pertama, pasti setelah menikah kita akan menyelesaikan apa yang sudah kita lakukan. Apa itu? Misalkan kalau teman-teman nikah terus pesta besar-besaran, kalau punya uang pasti kan uang tabungan habis dipakai untuk pesta. Atau kalau pinjam dana uang, mungkin ada modal utang yang dipakai pesta yang harus dicicil. Nah, itu biasanya jadi agenda utama atau beban pertama yang dialami oleh pasangan baru yang baru menikah. Nyicil utang habis pesta pernikahan. Nah, mungkin kalau ada saran-saran dari kita sebetulnya ya, kalau bisa sih pesta pernikahan itu dilaksanakan sesederhana mungkin lah, sebisa mungkin. Karena sebetulnya itu tidak ya, kalau terlalu pestanya terlalu besar nanti ya akan memberatkan baik itu orang tua ataupun pasangan itu sendiri. Banyak pasangan yang waduh stres gitu ya awal menikah itu karena utang nikah 60 juta, 70 juta, 100 juta gitu ya. Padahal dia sebagai pasangan baru itu harus memikirkan banyak hal untuk memulai hidup baru sebagai keluarga yang baru. Sehingga ya kepada orang tua janganlah mau pesta-pesta terlalu besar. Di lobi orang tua. Secukupnya aja, terutama nih orang tua perempuan. Oh tidak, karena kita nggak pesta, cuma syukuran kecil-kecilan. Iya itu. Jadi, ya memang nikah itu momen penting gitu ya dalam kehidupan, tapi nggak mesti di selebrasinya itu terlalu besar-besar karena itu akan pendapat kita pribadi sih. Ya, ini pendapat pribadi. Pendapat kita, keluarga kita berpendapat. Terus? Kedua, tempat tinggal. Tempat tinggal. Nah, tempat tinggal. Berhubung kalau pengalaman kita dulu itu menyatukan 2 kosan menjadi 1. Jadi kita ngekos ya, kontrak. Nyari kontrakan dulu. Nyari kontrakan sesuai budget. Iya. Karena kan pasti kan kalau tempat tinggal itu kan kebutuhan dasar. Ya ada orang yang macam-macam. Dulu kami menikah waktu masih sama-sama kuliah. Saya sih udah lulus sebetulnya. Saya yang masih kuliah. Masih anak-anak kos, kita masing-masing aja 6 bulan gitu kan. Selama 3 bulan pertama tinggal di kosan masing-masing. Jadi kita kayak pacaran, masih pisah-pisah. Ya. Janjian ketemu. Masih apa ya ke kosan. Iya, jadi tapi pasti itu kan jadi pikiran mau tinggal di mana, apakah mau ada kan macam-macam lah pilihannya. Ada yang mau tinggal istrinya tinggal di rumah orang tuanya dulu, laki-lakinya ya ngekos atau gimana tapi intinya bahwa rumah tangga itu tidak akan terlalu terasa kalau kita nggak tinggal bareng. Jadi ya harus dipikirkan tempatnya, mau kos indah gitu, mau apa gitu, atau mau di mertua indah atau di mana gitu. Tapi kan banyak pemikiran kalau orang menikah itu sebaiknya segera tinggal bareng. Yang kedua segera berpisah, memisahkan diri misalkan dari orang tua atau apa, sehingga kita bisa benar-benar menjalankan pernikahan itu dengan sebaik-baiknya. Benar ya? Beda zaman masih pisah kosan sama bareng kosan. Istilahnya kalau orang sudah bilang kalau nikah bareng, kita masih bareng sama orang tua,
nggak bakalan punya sendok bengkok acan gitu kan, mau boga piring butut acan. Jadinya kita tidak terpacu untuk membangun rumah tangga kita gitu, rumah tangga. Jadi nggak beli barang, nggak beli apa ya, kita masih nebeng aja sama orang tua gitu. Jadi pikirkan untuk punya tempat tinggal sendiri. Saran kita. Baik itu ngontrak ataupun isi rumah. Kalau isi rumah mungkin nanti pembahasannya beda lagi. Khusus Bapak, pembahasan Bapak. Yang ketiga, anak, rencana punya anak. Karena pengalaman kita dulu mau tunda punya anak dulu. Kita udah konsul ke dokter ya. Udah konsul ke dokter, terus udah waktu itu kita dikasih alternatif konsumsi pil KB. Ya. Pokoknya kan yang namanya anak, apalagi di kultur kita di timur, bahwa nikah itu untuk memiliki keturunan. Meskipun kan sebetulnya pernikahan itu kan banyak kita bisa ya karena kita ingin hidup bersama, menikmati kehidupan bersama, itu kan tua bersama segala macam. Tapi ada juga kan targetnya itu untuk melangsungkan keturunan. Maka biasanya selalu dituntut kalau kita sudah nikah ditanya kapan punya anak. Kayaknya kita harus mulai berpikir memikirkan bagaimana cara keturunan gitu ya. Itu kan punya anak kan? Iya, merencanakan. Jadi merencanakan punya anak mau ditunda atau enggak. Tapi kan ada dua macam tadi, ada yang mau ditunda, ada yang yaudah sedikasihnya. Ada yang mau cepet-cepet. Ada yang mau cepet-cepet. Tapi soal punya anak itu kan banyak faktor. Faktor dikasih rezekinya, dikasih faktor kesuburan laki-lakinya atau kesuburan perempuannya, banyak hal gitu kan, stres dan segala macam itu bisa berpengaruh. Tapi yang pasti kita harus punya rencana kan, mau anaknya berapa, jaraknya berapa tahun, terus laki-laki atau perempuan. Laki-laki atau perempuan biasanya anak pertama apa aja boleh, anak kedua ada request khusus. Gitu. Tapi pasti jangan harus siap ditanya sudah beberapa bulan menikah. Harus siap ditanya lagi isi nggak, udah punya anak atau belum. Terus kalau misalkan kita belum isi pasti harus siap ditanya kok belum isi. Ya kadang sampai hal-hal privat ditanya sama orang. Apa kurang katanya kan, atau kurang naon, kurang hubungan atau non sih kadang-kadang ditanya kenapa belum punya anak. Bahasa Sunda mah kadang canamper cina gitu. Aduh, macam-macam. Itu biasanya ditanya si bapak-bapaknya. Canamper ya pokoknya mah harus siap ditanya. Udah isi atau belum, kalau udah isi berapa bulan. Oke. Nah udah udah. Oke, itu 3 dulu yang bisa kita share. Pokoknya harus siap-siap nyicil utang. Kalau punya utang habis pesta, intinya harus punya penghasilan lebih. Iya. Terus tempat tinggal, dan yang ketiga rencana. Kita dulu ya. Oke. Sekian obrolan itu dulu untuk sementara. Nanti akan kita share. Maaf kalau berantakan, ini pertama bareng-bareng kita share kesempatan selanjutnya. Ayo.